Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mas Rin Muhangka SPDI, guru SD Negeri 07 Donggala. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata yang saya akan angkat tentang topik pertama, yakni melebarkan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dalam topik pertama ada 5 modul yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tentunya sebagai pendidik yang pertama adalah kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik. Sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran tentunya kita sudah lebih utama mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tentunya kita sebagai pendidik perlu mengenal bentuk-bentuk karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga mempermudah kita sebagai pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Dalam artian bahwa kita berada di zaman yang serba teknologi, sehingga kita mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tentunya anak didik kita sudah tidak asing tentang dunia teknologi. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita akan masuk pada modul yang kedua, yakni mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dan yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem among ing ngarso sung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Dan yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Kemudian kita akan melangkah pada modul yang ketiga, yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Dan yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Dan yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, continue, convergent, concentris. Rekan-rekan sekalian,
kita akan masuk pada modul yang berikutnya, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Kemudian, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada modul yang terakhir, yakni modul yang kelima, tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian pemaparan saya pada kesempatan ini tentang menebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada topik pertama. Semoga dari penjelasan saya, rekan-rekan dapat memahami tentang Merdeka Belajar. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.